Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Dengan ebook ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan ebook eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi jangan sampai kehabisan. Ya, Supre. Ayo, apa jawabannya? Kasur buat dimakan. Kak. Itu roti kasur, kayaknya roti bentuk kasur gitu. D itu Kak. Ngajak Wah, asik bang. bercanda kakaknya. Oke, jawabannya benar ya, D. Gampang banget kan soalnya kasur berhubungan dengan tidur, sebagaimana kursi berhubungan dengan duduk. Nah, ini gampang soal banget nih soal tentang pengarang verbal. Oke, lanjut. Nih, ada yang mau baca teksnya dulu, baca. Yang mau baca guys, yang minat. Jangan Yang jangan omong malas-malas baca ya, nanti di Coba tes aja bang, yang baca. literasi Saya, Kak. membaca, Nah, itu Kak, literasi Aprilia Kak. membaca atau pelajaran bahasa Triana, Kak. Triana. pelajaran bahasa Indonesia, bahasa atau bahasa Inggris. Nah, itu ada beberapa paragraf, itu kalian pas disuruh baca teksnya, itu biasanya kalau nggak satu atau dua paragraf, nah paling panjang itu biasanya 4 atau 5 paragraf gitu kan disuruh baca. Jadi nggak boleh malas baca teks. Terus juga harus cepat-cepatan baca teksnya. Itu yang Tiana katanya Kak mau baca dengan kecepatan kayaknya. Boleh silahkan dibaca dengan kecepatan 1 kata per detik. Enak kali. Diem lah, weh. Oke, Kak. Antara melaporkan, Link Aja berencana menyediakan layanan pinjaman melalui platformnya pada tahun 2020. Namun, Danu belum akan menjelaskan secara rinci. Apalagi ia harus mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan OJK jika ingin menyediakan layanan tersebut. Layanan pinjaman tersebut sudah lebih dulu dilakukan oleh pesaingnya, yakni GoPay, namun hal tersebut disajikan dalam cicilan. GoPay bekerja sama dengan PT Mapan Global Reksa Vindaya untuk menyediakan fitur tersebut. Selanjutnya, OVO menyusul langkah GoPay dengan menguji coba layanan yang serupa. Dalam hal layanan pembayaran, Link Aja menyediakan layanan bayar tagihan seperti listrik, air, dan internet, transaksi di mitra, moda transportasi, hingga pembelian melalui e-commerce. Penggunaan juga dapat melakukan transaksi transfer ke sesama pelanggan dan nasabah bank BUMN yang lain. Link Aja juga menyediakan layanan pembayaran untuk transportasi seperti Bluebird, Kereta Api Indonesia, Transmarang, dan Railing. Layanan seperti ini lebih dulu disediakan oleh GoPay dan OVO untuk pembayaran transportasi di Gojek dan Grab. Saat ini pengguna yang terdaftar Link Aja mencapai 32 juta dan pengguna aktifnya mencapai 3 juta. Link Aja juga sudah bermitra sebanyak 131 di Indonesia. Di samping itu, aplikasi OVO juga tersedia 303 kota di seluruh Indonesia dan di 115 juta perangkat. OVO juga hadir di 90% mall di Indonesia termasuk hypermarket, department store, kedai kopi, bioskop, operator parkir, jaringan rumah sakit terkemuka, serta mendukung layanan transportasi bersama Grab. OVO pun sudah memiliki lebih dari 500.000 mitra. Lalu GoPay sudah merangkul 300.000 mitra yang 40% diantaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Setengah dari transaksi di platform Gojek menggunakan GoPay. Gojek merupakan induk usaha dari GoPay yang aplikasinya telah diunduh 142 juta kali di Indonesia. Oke. Nah, oke, baca soalnya. Berdasarkan paragraf pertama dan kedua, yang paling mungkin benar adalah A. Link Aja sedang mengajukan layanan pinjaman ke OJK. B. OJK bekerja sama dengan Link Aja untuk memberi pinjaman. C. Link Aja
sudah meluncurkan layanan tapi belum rinci. D. OJK tidak menyetujui layanan pinjaman link aja. E. Danu menjelaskan bahwa link aja akan membuka layanan pinjaman. Nah, boleh di screenshot dulu ini soalnya. Biar kita masuk lagi ke teks tadi. Tadi yang ditanyain tentang paragraf pertama dan kedua. Yang paling mungkin benar. Udah screenshot, kita masuk lagi kembali ke soal. Nah, ini tadi teksnya ya. Nah, tadi dia tanya tentang paragraf pertama dan kedua. Eh, di Nah, tadi kan di paragraf pertama dia menjelaskan tentang apa? Coba ada yang tahu nggak tentang isi topik paragraf pertama? Ada yang tahu? Isi tentang paragraf pertama itu tentang link aja berencana menyediakan layanan pinjaman melalui platform. Nah, jadi si link aja ini punya rencana menyediakan layanan pinjaman melalui platformnya Mana bro? pada tahun 2020. Nah, tapi belum dijelaskan secara rinci. Nah, dia harus mengajukan izin dulu ke OJK jika ingin menyediakan layanan pinjaman. Nah, coba nih, berdasarkan paragraf pertama dan kedua katanya. Yang paling mungkin benar adalah, nah tadi pernyataan Coba. pertama kan dia katanya tentang layanan pinjaman, mengajukan tentang berencana menyediakan layanan pinjaman. Nah, paragraf kedua, dia jelasin nih tentang layanan pinjaman sudah lebih dulu dilakukan oleh pesaingnya, yakni GoPay. Sama juga GoPay itu udah duluan ternyata melakukan layanan pinjaman sebelum link aja. Nah, juga GoPay juga bekerja sama dengan PT Mapan Global, Reksa atau Vindaya, dan dia juga menyediakan fitur tersebut gitu. Nah, coba masuk ke soalnya. Nah, berdasarkan paragraf pertama dan kedua, kira-kira mana nih yang paling benar? Ada yang tahu jawabannya apa? D. Jawabannya D, Kak. D, A. Ada yang D, ada yang A. Ayo, kenapa nih tentang teks ini? Ada yang tahu kenapa jawabannya itu D atau A? Siapa tadi yang jawab D? Siapa yang jawab A? Kalau masih pada aktif atau udah pada tidur ini? Aman kak, aman. Siapa tadi yang jawab A? Triana kak yang baca sendiri. Oke, tadi coba ya yang pernyataan A.
Link aja sedang mengajukan layanan pinjaman ke OJK. Nah, ini benar atau salah? Benar. Benar atau salah, Dek? Benar, Kak. Benar ya. Tadi itu tertera ya di Benar, paragraf Kak. pertama. Mm-mm. Benar. Benar. Pernyataan A ini bisa jadi. Yang B, OJK bekerja sama dengan Link aja untuk memberi pinjaman. Nah, ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Benar, Kak. Iya sih. Link aja harus benar. Ingat, kata di soal yang paling mungkin benar. Jadi nggak mungkin benarnya itu lebih dari satu. Salah nggak sih? Atau mungkin Salah, salah. atau mungkin yang A tadi ini salah. Atau B yang benar. Lebih salah kayaknya. B salah, salah sih Kak, salah. Dia salah, Kak. A yang salah atau B yang salah nih? B yang B. B. Oke, B. Sepakat ya, B salah. Yang C, Itu yang paragraf 1 C sih Kak. Tapi paragraf kedua nggak nyambung. Yang C katanya Link salah. aja sudah meluncurkan layanannya tapi belum rinci. Nah, itu benar nggak? Tepat nggak? Paling benar nggak kira-kira? Itu yang buat paragraf 1 Salah. doang sih bener. Kalau yang kedua enggak, salah berarti Kak. Nah, coba deh katanya tuh. Katanya kan sudah meluncurkan layanannya. Salah. Kenapa salah? Coba diperhatikan kata-katanya. Salah. Sudah meluncurkan layanannya. Anu, Nah, tadi kan jelas-jelas tadi di paragraf pertama kan katanya kan dia pengen ngajuin rencana kan, ngajuin rencana untuk melakukan layanan pinjaman ke OJK. Sedangkan di pilihan jawaban Ya, katanya berarti kan sudah meluncurkan. Berarti C itu udah pasti salah. Nah, perhatikan baik-baik setiap kalimat pilihan jawaban itu jangan sampai terkecoh gitu. C itu salah karena sudah meluncurkan ini udah pasti salah karena kan tadi di paragraf pertama jelas katanya si Link aja itu berencana ingin mengajukan layanan pinjaman ke OJK gitu supaya minta izin, bukan sudah meluncurkan tapi masih merencanakan. Bisa coba nanti dibaca lagi baik-baik paragrafnya ya, jangan sampai terkecoh. Pernyataan C itu salah. D, kira-kira benar atau salah? Salah. Kenapa salah. salah? Karena Link aja masih belum meluncurkan, cuma merencanakan kok udah disetujui. Nah, Salah iya sih. benar. Salah. Kan baru Link aja harus mengajukan izin dulu, Kak, ke OJK. Iya. Oke, betul. Jadi jangan hati-hati ya, jangan sampai terkecoh dengan kalimat-kalimatnya. Soalnya kalimatnya itu benar-benar mirip banget. Bisa jangan sampai hilap ngerjainnya. Ditambah lagi soal waktu ngerjainnya juga dikit. Itu satu soal 1 menit itu biasanya. Jadi kalian harus pandai-pandai ngatur strategi. Yang E kira-kira benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Ini antara A sama C beda, antara A sama E bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bedanya antara pilihan A sama E? Nggak ada Kak, pada bingung semua kayaknya. Yang A itu sama E itu beda sebenarnya. Coba kalian pahami baik-baik per kalimat perkatanya itu. Katanya itu Link aja akan membuka layanan pinjaman. Nah, kalau misalkan membuka itu berarti udah ibaratnya udah OTW siap gitu, udah mau langsung buka, udah mau mulai ready layanan pinjamannya. Sedangkan tadi di paragraf katanya dia masih masih berencana, maksudnya masih plan gitu, masih rencana buat membuka layanan pinjaman, tapi bukan berarti udah langsung siap membuka ya.
Nah, ini kurang tepat nih. Akan membuka. Salah nih, akan membuka. Kurang tepat. Yang paling tepat itu A. Karena apa? Karena dia berencana ingin mengajukan layanan pinjaman ke OJK. A jawabannya. Sebenarnya opsi A sama E itu mirip-mirip, tapi cari yang paling mungkin benar gitu. Jadi cari pilihan jawaban yang kayaknya lebih mendekati jawaban yang benar. Oke, lanjut ya ke nomor 7. Oke, nomor 7. Ada yang udah tahu jawabannya? Apa mau kita buka lagi soal teksnya tadi? 10 menit lagi udah mau selesai nih. 2 soal lagi ya. Soal nomor 7. Di dalam teks menjelaskan bahwa link aja pengguna bisa melakukan. Nah, ditanyain tentang link aja itu bisa melakukan apa aja sih penggunanya. Nah, oke kita balik lagi ke soal C, Kak. C. Nah, kita kalau misalkan cari soal literasi kayak soal yang paragraf itu, adik-adik baca dulu soalnya, baru masuk ke paragrafnya. Kira-kira paragraf mana yang ditanyain sama soal. Jangan baca paragrafnya dulu baru soal, tapi baca dulu soalnya, baru masuk ke paragraf. Nah, setelah baca soal, nah baru tuh adik-adik kira-kira soal yang ini nih nanyain paragraf yang mana ya? Nanyain kalimat yang mana? Nah, tadi kan katanya link aja sebagai penggunanya dapat ngapain aja gitu. Nih, coba nih perhatikan paragraf ketiga. Dalam hal layanan pembayaran, link aja menyediakan layanan bayar tagihan seperti listrik, air, dan internet, transaksi di mitra, moda transportasi, hingga pembelian melalui e-commerce. Nah, pengguna juga dapat melakukan transaksi transfer ke sama pelanggan dan nasabah bank BUMN yang lain. Link aja juga menyediakan layanan pembayaran untuk transportasi seperti Bluebird, Kereta Api Indonesia, Transmarang, dan juga Railing. Nah, layanan ini juga sebelumnya juga udah disediakan nih sama GoPay dan OPPO. Nah, jadi dalam hal pembayaran, si Link Aja ini ada beberapa layanan buat bayar tagihan. Seperti air, listrik, internet. Juga bisa buat transaksi di mitra, transportasi, transportasi atau pembayaran transportasi, jelas ya. Jelaskan sama teksnya dan juga transfer ke sama pelanggan atau nasabah bank BUMN. Nah, kita masuk ke soal yang tadi. Nah, soal yang tadi katanya dalam teks menjelaskan bahwa link aja pengguna bisa melakukan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? A, B, B, C, D, atau E? B, B. B, kenapa B? Karena di dalam teks menjelaskan bahwa link aja itu eh, penggunanya bisa melakukan pembayaran transportasi. Dibuktikan pada kalimat yang itu kata tadi. Link aja juga menyediakan layanan pembayaran untuk transportasi. Ya, benar. Nah, jadi di bawah link aja ini pengguna itu bisa melakukan pembayaran transportasi B. Benar jawabannya B. Itu udah tertera tadi di paragraf ketiga ya. Nah, jadi kalau misalkan ketemu nanti di bagian tes penerapan akademik atau di literasi membaca terusnya di bahasa Indonesia, nah pasti kan ada soal tentang wacana, paragraf, kalimat. Nah, baca dulu soalnya, pahami apa yang ditanyain, nah baru masuk ke paragrafnya. Kira-kira paragraf mana ya yang ditanyain. Nah, dia itu udah harus mulai feeling gitu, mulai nyari paragraf mana yang berkaitan dengan soal. Jangan udah capek-capek panjang baca paragraf, tapi yang ditanyain soal itu
cuman di kalimat tertentu atau di pangkat tertentu itu menghabiskan waktu gitu. Tahu-tahu nanti udah habis aja waktu ngerjainnya. Padahal waktu soalnya itu masih banyak. Nah, sampai di sini soal nomor 7 jelas ya. Lanjut ke soal terakhir, boleh? Boleh, Kak. Ya, lanjut ya ke soal nomor yang terakhir. Udah hampir jam setengah 10 udah mau selesai. Oke, masuk ke soal yang terakhir ya. Nah, nih. Jika tahun depan sudah lebih dari 700.000 mitra yang bekerja sama dengan GoPay, maka pernyataan berikut yang mungkin benar adalah kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya A, B, C, D, atau E nih. Nah, kalian lihat kayaknya pilihan jawabannya sih kayaknya banyak yang benar ini. Tapi cuma satu yang paling mungkin benar. Atau mau kita buka dulu teksnya lagi? Ada yang tahu jawabannya atau mau kakak buka lagi paragrafnya? Nanti Kak lagi baca soalnya. Baca soalnya atau baca paragrafnya? Iya, paragrafnya maksudnya. Ya, tadi ini ya, coba dilihat soalnya dia tanya tentang 700.000 mitra yang bekerja sama dengan GoPay, pernyataan yang benar gitu. Aduh. Iya. Nah, ini ya paragrafnya. Tadi dia tanya tentang kemitraan GoPay ya. Nah, coba kira-kira ada di paragraf keberapa soal yang tadi ditanyain? Oh, keempat. Empat. Paragraf keempat ya, tadi yang tanyanya ada di paragraf keempat. Yang soal yang ditanyain tadi. Nih, dia nanya di paragraf keempat. Nah, di bagian di kalimat kemana nih tadi? Enggak. Tentang GoPay kan? Nah, di Ya, sini. Kak. Nah, di paragraf ini. Nah, dia nanya tentang ini nih, di bagian sini. Soal yang tadi. Kira-kira tadi katanya GoPay sudah merangkul 300.000 mitra yang 40% diantaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Setengah dari transaksi di platform Gojek menggunakan GoPay. Nah, Gak sih? coba nih baca baik-baik kalimatnya. GoPay sudah merangkul 300.000 mitra yang 40% diantaranya jadi dari 300.000 mitra itu 40% diantaranya itu merupakan usaha mikro gitu. Sedangkan selebihnya bisa dari berbagai jenis mitra yang lain. Nah, setengah dari transaksi di platform Gojek menggunakan GoPay. Nah, oke, jelas ya. Kita masuk lagi ke soal. Boleh di screenshot dulu paragrafnya biar nggak bingung. Sudah, Kak. Nah, nih nomor 8 nih. Ayo, mana yang lebih tepat? A, B, C, D, atau E? Gak sih? E, kenapa E? Karena tadi udah tertera, Kak. Ada yang jawab C, ada yang jawab B nih. GoPay akan terkenal, katanya. Enak Oke, kali. lebih dari 2 kali lipat perkembangan mitra. Terkadang deh ya, pilihan jawabannya itu mungkin bisa jadi secara logika pilihan jawabannya itu yang benar 2 gitu. Tapi sesuaikan konteks soalnya itu ngarahnya kemana gitu. Coba deh perhatikan soalnya, kira-kira mengarahkan jawaban ke apa?
Kalau adik-adik baca dengan serius tadi itu tentang paragraf, pasti ketemu jawabannya. Apa? Antara B atau C? Mana benar? C. Kenapa C? Karena tadi kan di paragraf kan rupanya sudah menanggung 300.000. Dan di pertanyaan ini kan sudah lebih dari 700.000. Nah, ya. Nah, katanya kan tadi kan di teks kan katanya kan 300.000 tuh. Nah, di soal kan katanya kalau 700.000 mitra yang bekerja sama, nah bisa jadi berarti kemungkinan besarnya ya perkembangan mitranya itu akan meningkat 2 kali lipat. Soalnya tadi di paragraf itu ya dijelaskan tadi 300.000 mitra dan UMKM. Kenapa enggak jawabannya E? Kenapa? Kenapa enggak E? Ya Kenapa karena jawabannya C? Kenapa jawabannya enggak E? Ada yang tahu? karena soalnya kan ini kan nggak 300.000. Enak kali. Karena eh yang 40% itu kan berasal dari UMKM. Nah, kalaupun misalkan naik mitra 700.000, nah belum tentu mitra UMKM itu juga akan meningkat. Bisa aja berasal dari berbagai mitra-mitra yang lain. Nah, pernyataan E ini masih ambigu, nggak bisa kita pastiin 40% mitranya itu akan lebih naik lagi dari 40%. Nggak bisa kita katakan secara pasti. Walaupun emang iya dijelaskan di paragraf 40% mitranya dari UMKM. Tapi belum tentu UMKM itu bakal naik 40%. Bisa aja tetap atau mungkin bisa aja nurun. Nah, jadi dari pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah C. Karena apa? Kita sesuaikan dengan di soal. Katanya 700.000 mitra. Berarti kemungkinan yang jawabannya paling tepat itu yang paling benar C. Karena tadi di paragraf katanya 300.000. Kalau misalkan di soal 700.000 berarti perkembangan mitra akan bertambah atau naik lebih dari 2 kali lipat. C berarti. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Atau mau kita tutup? Udah ngantuk semua kayaknya, Kak. Oke, udah ngantuk semua ya. Udah jam 9:30. Oke, kita cukupkan aja ya. Berarti penjelasan soalnya. Udah habis juga ya waktunya. Oke. Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah, yaitu melalui e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025. E-book ini dirancang khusus untuk membantu kamu lulus seleksi PTKIN dengan strategi jitu. Di dalamnya terdapat pembahasan lengkap soal-soal tahun sebelumnya, kemudian ada tips dan trik lulus seleksi, dan juga simulasi serta prediksi soal terbaru 2025. Semuanya dikemas dengan praktis dan juga mudah dipahami. Dengan e-book ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan e-book eksklusif Masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.